Masya Allah, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih. Wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil azizil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah munajat gedor pintu langit dan para santri privat tahajud yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita terus berbanyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita terus mendapatkan cucuran nikmat, anugerah, inayah, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangin nikmat bangun tengah malam, kemudian duduk bersimpu bersujud di hadapan Allah. Ini adalah bukanlah sesuatu hal yang biasa, tapi ini adalah luar biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa diraih oleh orang lain, tetapi kita bisa meraihnya. Ya, tentunya tidak bisa dipungkiri, letih, lesu, lemah, ngantuk. Sunnatullah, karena kita ini adalah manusia biasa. Kita bukan malaikat. Ya, pasti ketika ada yang berstatement, capek Ustadz, ya betul. Lelah, betul. Letih, apalagi ngantuk. Ya memang kita manusia biasa, pasti ngantuk. Ya. Tapi sekarang coba kita berpikir, kembalikan flashback ke belakang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini adalah nikmat yang tidak semua hamba-Mu Engkau beri. Hanya hamba-hamba pilihanlah yang Engkau berikan. Ya. Tentunya Bunda, Ayah, terkadang muncul titik jenuh. Muncul titik jenuh. Karena itu sebagai manusia biasa. Ya. Tetapi ketika titik jenuh itu muncul, saya coba untuk mengembalikan ingat yang sudah-sudah. Ya Allah, dulu hidup saya belangsak. Dulu hidup saya hutang. Ya, karena dulu belum ada pinjol, jadi hutangnya rentenir. Hutangnya di bank dan tidak pernah habis-habisnya. Dulu saya malas bangun. Boro-boro namanya tahajud. Sholat subuh saja masih jam 6. Bahkan bisa ketinggalan. Bahkan bisa tidak dilaksanakan.
Akhirnya apa? Mau makan susah. Ya, hidup penuh kegundahan, hidup penuh ketersiksaan. Ya, perasaan tuh bawaannya tersiksa terus. Nggak pernah tenang. Ya, nggak pernah tenang. Rumah tangga, pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Ya, anak susah diatur. Ya, itu adalah sesuatu yang dirasakan di saat saya masih jauh dari ibadah malam. Dan alhamdulillah sejak mengenal ibadah malam, semuanya drastis berubah. Saya sampai bilang perubahan yang Allah berikan, ya, nggak bisa disebut ya, karena luar biasa. Dan yang paling luar biasanya adalah Allah berikan kita ketenangan batin. Allah berikan kita ketenangan jiwa. Itu yang luar biasa itu. Dulu kalau dapat duit banyak, senangnya sebentar. Hanya lewat. Hanya lewat itu. Nah, ibaratnya tuh kalau dapat duit banyak waktu itu, duit panas. Ya, kita nggak tahu arahnya kemana itu. Tapi banyak, ya, tapi cuma lewat. Ternyata itu arti nggak berkah. Nggak berkah. Tapi setelah mengenal ibadah malam, sedikit terasa banyak. Banyak apalagi. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Makanya Bapak Ibu teruslah berdoa kepada Allah agar nikmat ibadah malam ini jangan dicabut. Ya. Nikmat ibadah malam ini terus kita terima dari Allah Jalla Jalaluhu dan tidak pernah berkurang. Ya. Allahu Akbar. Hai Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Ya, Bunda. Nggak bisa dipungkiri lah. Ya namanya ngantuk itu kan ya sunnatullah karena kita ini manusia biasa. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Ya kebayang nggak kira-kira ya Bunda? Kita tidur jam 9 malam, bangun jam 11 lewat. Ya, nanti tidur-tidur lagi, dapat tidur tuh siang, itu pun kalau ada. Kadang nggak tidur, nanti tidur-tidur lagi jam 9 malam lagi. Artinya kita tidurnya itu dalam satu hari satu malam itu maksimal itu hanya 3-4 jam. Ya, apalagi kayak saya. Allahu Akbar. Ini kayak saya ini ya Allah. Ya, kita udah mau tidur, ada tamu dari jauh, kan nggak mungkin kita tidur. Tidak mungkin pula ditolak. Ribuan japri masuk. Maaf, saya nggak berlebihan. Pesan yang masuk itu kalau dihitung ribuan. Mulai dari TikTok-nya, logo biru, sampai ke Wawa, AJ-nya, Yatap. Kalau Yatap sih nggak terlalu, Yatap tuh hanya hitungan jari. Yang luar biasa itu di TikTok. Itu benar-benar ribuan itu. Ditambah di logo biru di Paciabok. Masya Allah.
ya. Tapi alhamdulillah tidak bisa saya balas satu-satu, ya. Saya hanya bisa membalas mewakili. Nah, makanya atas nama pribadi dan Pondok Sehat Malomo tentunya dan beserta tim kami, saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena tidak bisa membalas satu persatu komen-komen dari Bapak Ibu. Saya hanya bisa membalas berbentuk perwakilan saja. Gitu. Perwakilan saja. Dan itu pun yang ada di TikTok aja ya. Kalau untuk yang di lain ya saya belum menemukan caranya. Kalau di TikTok kan gampang ya, tinggal klik, bales langsung. Nah, kalau yang di maaf nih, di logo biru saya nggak paham caranya gimana. Ya. Kalau orang-orang kan udah tahu tuh caranya. Ya, saya belum tahu caranya. Ya, bagaimana caranya? Ayo bantu tap-tap ya. Malam ini malam penuh berkah ya Bunda. Ya, malam ini adalah malam yang tentunya saya hakul yakin ayah bunda sudah menunaikan apa-apa yang saya sampaikan. Ingat malam Jumat loh ini. Ya, sudah jalan belum? Ya ghaninya. Sudah jalan belum? Sallallahu alaihi Muhammadnya. Ya, ya. Ya, jangan lupa ya. Ya ghaninya 1000. Sallallahu alaihi Muhammadnya 1000. Nah, kemudian ini kayaknya ada yang bakar di luar kalau ini. Asapnya masuk ke rumah. Iya. Jadi Bunda saya ingin membahas sedikit malam hari ini adalah keutamaan malam Jumat. Ya, karena banyak juga yang masih bertanya, Pak Ustadz, amalan malam Jumat itu apa sih? Nah ini perhatikan ya. Ya, ya. Pertama dimulai dari Kamis sore. Jadi Bunda, perlu kita sama-sama ketahui, hitungan Hijriah itu berbeda sama Masehi. Kalau hitungan Masehi itu masuknya di jam 00. Kalau Hijriah enggak, maghrib hitungannya. Artinya Kamis sore itu udah masuk di hari Jumat. Gitu. Walaupun sebutannya adalah malam Jumat. Nah, ini terkait dengan amalan ya. Amalan yang tentunya amalan ringan tapi luar biasa. Ya, jangan pernah tinggalkan membaca surah An-Nasr 40 kali. Ya. Menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Artinya kan ini sedang perpindahan nih dari Kamis ke Jumat. Nah, maka jelang maghrib tuh makanya admin saya selalu memberitahu ke Bapak Ibu, ya, Kamis sore amalkan An-Nasr. Ya. Apakah itu An-Nasr? An-Nasr itu adalah salah satu surah yang luar biasa. Ya. Ya. Dibaca 40 kali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dibaca 40 ya.
Ya, itu dibaca 40. Sore Kamis jelang malam Jumatnya itu. Nah, gitu ya. Itu ini awal ini, awal. Ya, agar supaya malam Jumat kita berisi. Kemudian tentunya kita sholat Jumat, sholat maghrib ya. Nah, cukup hari Kamis saja Bunda. Cukup hari Kamis sore saja ya. Ya. Nah, kemudian habis maghrib, ini banyak versi. Dan saya tidak menganulir yang lain ya, silahkan. Ya. Ada yang ingin baca Yasin berjamaah, monggo. Ada yang ingin membaca Waqiah, ya ada yang membaca Al-Kahfi, silahkan. Ya, tidak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah itu. Tapi dalil kuatnya kan Ustaz, hanya baca Al-Kahfi. Itu silahkan, ya betul. Tapi bukan berarti dilarang membaca Yasin, dilarang membaca surah yang lain. Nah, inilah seni seorang pendakwah menyampaikan nasihatnya. Tak boleh, ya, tak boleh kita menjustifikasi orang lain. Ya. Dan ini yang saya junjung tinggi. Ya, jangan sampai kita mentang-mentang katakanlah udah terkenal, ya. Kemudian dengan gampangnya kita menjustifikasi orang lain. Jangan ya, kasihan. Apalagi kalau sudah seakan-akan dialah penerima amalan. Tadi barusan ya, saya bikin VT, kasihan saudara-saudara kita, emak-emak kita, abah-abah kita, bapak-bapak kita, abang-abang kita. Baru kenal tahajud, baru kenal tilawah, baru kenal sedekah, baru kenal sholawat, tiba-tiba keluar statement, itu nggak diterima. Kok manusia bisa menentukan nggak diterima ya? Yang menerima itu Allah. Ya kan? Kalau bahasanya itu nggak sah, mungkin dilihat dari perspektif fikih, syariah. Boleh. Wah itu nggak sah. Kenapa? Misalnya itu sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena tadi ngomong, bicara, itu boleh. Itu nggak sah. Tapi kalau sudah bahasanya, itu sholatnya nggak bakal diterima. Kenapa? Karena nggak pakai gini. Karena pakai gini. Ini nih, maaf. Mohon maaf sekali. Wahai tuan-tuan guru, wahai para ajengan, wahai para kiai, para ustadz, saya mohon maaf sekali. Mari kita rem bibir kita untuk mengeluarkan statement-statement yang mematahkan semangat umat. Ya, ya gitu ya. Bangun tengah malam ini bukan faktor mudah, Bunda. Ya, tahajud, tilawah, sedekah ini bukan faktor mudah. Ya, tiba-tiba dijustifikasi seseorang kalau ini amalan yang menyesatkan. Ini nggak boleh, ya. Jangan. Kasihan. Ya, dalilnya ada jelas, ya. Buka surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, ayatnya ayat 20, ayat terakhir. Coba buka itu. Itu Bunda ya. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kalau ada yang nanya, mana dalilnya, mana ini, selalu saya sampaikan. Ya, tak mungkin kami melakukan ini kalau nggak ada rujukan. Ya, pasti ada dalilnya. Gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi setelah maghrib tadi, ya silahkan. Yang mau baca Yasin monggo, yang mau baca Al-Kahfi mangga, yang mau baca Al-Waqiah monggo. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Ya, mau baca amalan 313 mangga,
Mau awabin dulu 6 rakaat silahkan. Mau sholat hajat, lijalbi rizki silahkan. Nggak ada yang salah. Ya, kan nikmat kalau begitu, kan indah ya. Ya, kelembutan itu indah, ya, keterbukaan itu indah, kita menerima perbedaan itu indah, kan begitu. Ya, tak perlu kita langsung menjustifikasi, wah baca Yasin itu bid'ah, yang boleh itu hanya Al-Kahfi. Nah ini mohon maaf, ya, kayaknya terlalu kecil ruang lingkup ilmu kita, sehingga kita gampangnya menyalahkan orang. Ya, silahkan, gitu. Nah nanti setelah ya ngaji, jelang Isya, sholat Isya berjamaah, ba'da Isya, ya silahkan lanjutkan berbanyak sholawat, ya, gitu ya. Nah silahkan Bunda Dela, nggak ada yang dilarang. Mau ratibul hadat, silahkan. Rotib al-hadad itu luar biasa loh. Dulu saya pengawal rotib al-hadad dulu. Ya. Nah ini, saran saya habis Isya yang diperbanyak adalah berbanyak sholawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian sholawatnya apa? Nah, ini banyak terkait dengan sholawat. Silahkan dipilih saja sholawat apa aja. Nah, kalau misalnya masih ada waktu, belum ngantuk, maka jangan lupa amalannya. Banyakin sholawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu. Minimal 1000 kali. Itulah namanya sholawat Jibril. Sholawat Sajadatun Nukutnya, boleh nggak? Ya silahkan. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga sholawat Sajadatun Nukut. Ya, kalau yang mengijazahkan, ya, itu katanya sholawat pohon duit. Ya, silahkan ya. Nah, begitu ya. Nah, nanti lanjut yagoninya, amalan yagoninya. Bolehkah? Boleh, nggak ada larangan. Terus ada ustadz bilang nggak boleh, ya silahkan. Ya, yang bilang nggak boleh nggak usah dilakukan. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya Allahu Akbar, apa yang kita sampaikan ini sangatlah demokrat banget ya kita nih, demokrat banget ya. Ya, kenapa? Karena kami nggak mengintervensi, bebas. Ya. Nah, ingin saya koreksi. Ini banyak sekali yang salah memaknai. Ya, Pak Ustadz, selama ini saya begini berarti salah dong. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Nah, ini seni warna kita menyampaikan nasihat buat umat. Ya, jangan menjustifikasi orang. Hanya amalan kita doang yang bagus, yang lainnya salah semua. Ini nanti ujung-ujung kita akan dibenci. Ya. Dan aku yakin kalau saya berubah seperti itu, jamaah saya tidak ada lagi yang mengikuti. Ya. Pasti hilang jamaahnya nanti. Karena kita merasa paling hebat. Kalau kita sudah merasa paling hebat, merasa paling benar, di situ ada benih-benih setan, iblis laknatullah. Gitu. Ini mohon maaf saya sampaikan begini, ini kan ada rekaman ya. Biar yang sering menyalahkan orang nonton juga. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti jangan lewat jam 9. Ya, kalau udah lewat jam 9, usahakan istirahat. Ya. Kenapa? Karena kalau ayah bunda tidurnya udah lewat dari jam 9, maka bangun jam 12-nya susah. Susah itu. Ini Pak Ustadz ini gampang sekali ngomongnya tidur jam 9. Ya, saya nggak bisa Ustadz. Kenapa? Karena kan saya masih dagang. Ya, saya masih cari rezeki. Nah, ini kan konteksnya beda ayah bunda.
Yang saya minta untuk tidur di bawah, ya, di bawah jam 9 itu adalah yang Bapak Ibu yang tidak ada aktivitas, kan begitu. Yang ada aktivitas ya itu adalah kewajiban. Menjemput rezeki, cari nafkah. Ya silahkan. Itu. Nah cuma ya mohon maaf, agak repot sudah. Gak bakalan tuh dapat jam 12 bangun. Jangankan jam 12. Bisa jadi bangun jam 4. Kenapa? Karena ngantuk. Kan begitu. Nah inilah sebabnya kenapa Aris Alwi menghindari. Saya udah menghindari sekarang. Pak Ustadz kita nonton bareng yuk. Wah ini pertandingan. Saya udah nggak main ke sana. Ya. Jadi mohon maaf. Bukan berarti saya sok alim gimana gitu. Enggak. Udah lama. Ya. Yuk kita nonton ini yuk. Ini pertandingannya. Ini seru-seru. Apalagi kalau jam 11, jam 12 malam. Saya udah tidur. Ya. Ya, emang Ustadz nggak hobi nonton-nonton gitu? Ya, hobi dulu, tapi sekarang udah saya hilangkan semua. Itu, saya udah nggak. Ya, sampai-sampai ada yang, wah ini masuk alim banget sih si ente. Ya udah nggak mau gabung nonton, apalagi sembari ngopi ngerokok. Aduh ya Allah, saya mohon maaf banget saya menghindari. Jadi ayah bunda, saya mengambil nasihat dari almarhum guru Murabi, jangan terlalu banyak bergadang. Ya, kalau bisa jam 8, jam 9 udah tidur. Bahkan almarhum itu 3 tahun sebelum wafat sudah tidak ngambil lagi job malam. Ya, kenapa? Karena beliau nikmat bangun jam 12. Beliau tuh ahli jam 12. Bayangin tuh. Nah, Teh Uma hari Ahad, hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari Ahad yang nggak bisa live saya. Ya, live 03 maupun live 05, 15 itu nggak bisa hari Minggu karena saya riado. Hari ini, Jumat, dan hari Sabtu besok itu masih bisa. Kecuali hari Minggu besok. Ya, hanya sehari kok. Ya. Nah, gitu ya Bunda ya. Jadi, hindarilah sesuatu yang sekiranya mubazir. Saya katakan mubazir. Kan ada di Al-Quran. Perbuatan mubazir itu adalah perbuatan siapa? Setan. Ya, gitu ya. Apalagi kalau hanya sekedar maaf, cuma main HP, scroll nggak jelas, ya bergadang sampai jam 11 malam. Sedih, sedih. Santri privat tahajud Aris Alwi sudah tidak ada seperti itu. Ya, nggak ada. Insya Allah sama-sama komitmen kita hindari hal-hal yang mubazir ya. Gitu. Kenapa? Karena malam Jumat itu penuh dan bukan hanya malam Jumat, setiap malam. Ya, ya, itu. Nah, kecuali kalau misalnya sifatnya itu darurat. Itu uzur namanya. Misalnya daruratnya apa? Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang wafat kayak kemarin, ya. Ya, kita harus memandikan jenazah tengah malam. Kita harus mensolatkan jenazah tengah malam. Karena harus dibawa keluar kota. Itu sholat jenazahnya jam berapa? Jam setengah 12 malam. Wah itu beda lagi judul. Itu fardu kifayah. Ya, saya harus bergadang. Nah, begitu. Yang dianggap, kan bedakan antara sunnah dan wajib. Nah, kalau hanya sekedar nonton ini, nonton itu sunnah. Enggak sunnah juga sih sebenarnya. Kalau sunnah kan ada dasarnya. Bukan sunnah malah. Ya, ya, begitu ayah ya. Bunda ya. Itu.
Nah, nanti tujuannya apa? Agar supaya jam 12 kita sudah bangun. Nah, kita sudah bangun itu. Maksudnya apa nih? Kok dia ngaco? Ngaco apanya? Ya, kalau ngaco ya nggak usah ikut, Pak. Silahkan nggak usah ikut di ruangan kami kalau kami dianggap ngaco. Itu ya. Pas bangun jam 12, nah itu baru ya mandi. Setelah mandi ya, banyakin tuh ya berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu nah belajar untuk bertahajud ya. Ya. Tahajud tengah malam itu bukanlah perkara gampang. Al-Quran yang menyampaikan ya. Surah Muzammil, Al-Muzammil itu ayat 20 ya, surah yang ke-73 ya. Coba antum baca itu. Allah menyaksikan, Allah menatap hamba-hambanya yang sedang ya. Kalau tulisannya di situ sembahyang, yang sedang sholat, Allah sendiri menyaksikan. Disebut setengah malam di situ. 1/2 malam disebut. Nah, gitu ya. Nah, sehingga terjawab yang selama ini yang meragukan ibadah tengah malam. Mana dalilnya? Biarkan Pak Ngaji Tati. Napi warna kedeko nang kalau kita dianggap ngaco silakan nggak usah ikut kan gitu. Masuk ke ruangan kita mengeluarkan statement ngaco ya nggak usah ikut, selesai kan. Silahkan keluar dari ruangan ini kalau kami dianggap ngaco. Gitu ya. Gampang kok. Ya. Gitu ya. Begitu. Nah, setelah tahajud, boleh nggak didampingi dengan hajat? Silahkan. Boleh nggak dampingi dengan apa namanya? Taubah? Silahkan. Ya, walaupun sebenarnya sholat sunnah taubah itu sunnahnya di ba'da maghrib sunnahnya ya. Tapi kalau misalnya pengen dilaksanakan di barengan sama tahajud ya silahkan. Apa-apa ya. Nah, gitu ya. Silahkan Bunda. Nah, kalau misalnya mau dampingin itu antara tahajud, taubat, hajat ya. Ya. Nah, kalau Lizal Birizki bukan di situ tempatnya, itu di malam, di ba'da maghrib. Nggak bisa di sholat apa namanya di tengah malam, beda lagi judulnya. Ya. Itu yang saya dapat melalui ilmu yang dari guru ya, karena saya nggak berani mindahin. Nah, guru saya menginstruksikan di ba'da maghrib, saya pindahin ke ke tengah malam, nggak berani saya. Ya, itu adab kita sama guru, nggak berani. Ya. Ya, kerjakan saja sesuai dengan apa yang kata guru ya. Ya silahkan, yang belum witir, selesaikan witirnya dulu. Ya, terakhir ya witir itu ya. Ya. Kalau sudah witir di Isya, ya nggak usah lagi witir. Gitu Bun ya, ini banyak yang keliru nih. Isya witir, nanti tahajud witir lagi. Boleh, nggak salah. Ya, cuma hati-hati hitungannya. Jangan sampai gini, witir Isya 3, witir tahajud 3, jumlahnya 6. Nah ini yang keliru. Ini yang keliru nih. Bukan witir namanya. Sehingga pilih saja. Ya. Kalau memang ayah bunda, ya, kalau memang ayah bunda
Ya. Witirnya sudah ba'da isya, maka tak perlu lagi witir di tahajudnya. Kalau witirnya ya belum dilaksanakan di ba'da isya, maka silahkan tunaikan di tahajudnya. Dah, sederhana. Ya, begitu ya. Gini Bu Teti, kalau dibilang nggak ada silahkan. Dari sisi jumlahnya yang bahaya. Ya, silahkan. Kalau misalnya mau witirnya isya, kemudian dia witir lagi di tahajud, itu ada sebagian pendapat ulama membolehkan. Hanya saja hati-hati hitungannya. Sehingga kalau saya ditanya, kalau saya yang ditanya ya, saya akan mengatakan sebaiknya cukup 1 kali aja. Ya, pilih mau ba'da isya atau mau tengah malam sekali ya, gitu ya. Nah, begitu ya. Boleh ya witir 3 kali, 3 rakaat 1 salam boleh. Atau 2 salam juga boleh, nggak jadi masalah itu ya. Nah, kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah itu ya kalau sudah ya silahkan lanjutkan ya. Saya tidak melarang antum berdoa, silahkan berdoa. Habis tahajud, witir silahkan. Hanya saja alangkah indahnya jangan terlalu lama. Ya doanya lama-lama akhirnya ujungnya apa? Tidur. Karena ngantuk kan. Ya, gitu ya. Boleh 1 rakaat witir juga boleh. Cuma kalau 1 rakaat witir kan nanti jatuhnya wadah 40-nya kurang. Ya, gitu ya. Karena banyak juga tuh orang ya. Bangun, tahajud, berdoa, bersimpu di hadapan Allah. Yang ujung-ujungnya ngorok, tidur. Kenapa? Karena itu tadi, nggak konsen dia. Nah, maka Pondok Sehat Malomo memberikan metode, yaitu sandingkan tahajudmu dengan tilawatil Qur'an. Apa ya? Kesirap ya namanya. Ya. Ya. Kalau di ngerep-rep gitu ya, rep-rep. Ya, gitu ya. Baca Al-Qur'an. Iya, saya baca Al-Qur'an Ustaz, cuma saya bisanya cuma Al-Waqiah, Yasin. Enggak salah. Ya, sekali lagi saya bilang itu enggak salah. Silahkan. Mohon maaf saya masuk angin kayaknya nih. Dingin di luar masalahnya. Ya, enggak salah. Hanya saja hanya saja mohon maaf. Alangkah baiknya mengajilah, tilawahlah dari ayat pertama, surah pertama, dan seterusnya. Juz 1 dan seterusnya. Jangan hanya itu terus. Nah, inilah bedanya kami nih. Inilah bedanya. Ya. Karena kalau saya sampaikan ini, sudah mulai tuh banyak tantangan tuh. Ya. Begitu ya. Wah, berarti saya salah. Enggak. Saya enggak pernah bilang Anda salah. Karena kalau saya bilang Anda salah, berarti saya yang terlalu egois. Nggak boleh kita nyalahin orang. Ya, silahkan. Cuma ada cumanya. Katanya tadi pengen bikin Allah takjub. Katanya tadi pengen bikin Allah senang. Ya. Katanya tadi pengen bikin Allah suka. Pengen bikin Allah tersenyum. Nah, caranya gimana? Ya buka Al-Quran. Ya, baca Al-Qurannya tengah malam itu. Begitu ya, Masya Allah tuh Bu Marwiyati, Bu Entin, semuanya udah pada hatam itu. Ya, insya Allah minggu depan lagi terakhir baru kita hatam. Nah, jadi begitu Ayah Bunda ya, jadi mohon maaf sekali ya. Saya tidak pernah menjelekkan apalagi menyalahkan Amalia.
Bapak Ibu. Nggak pernah, saya nggak pernah ya menjustifikasi amal kita lah, amalia kita yang paling bagus, nggak. Saya hanya mengajak, ya, mari kita sama-sama belajar untuk mengimplementasikan. Sandingkan tahajud kita dengan tilawatil Quran. Kalau memang kita ingin bikin Allah takjub. Kalau ingin kita bikin Allah senang. Gitu loh. Tujuannya apa sih Ustadz? Kenapa Ustadz ini kok getol banget nyuruh kita ngaji? Ya, ini dengarkan baik-baik ya. Yang kita baca itu kalam Allah. Yang kita baca itu firman-Nya Tuhan. Sehingga kalau kita baca itu sama halnya dengan kita sedang berdialog dengan Tuhan kita. Itu loh maksudnya. Ya. Ini dengarkan baik-baik ya. Dengarkan ini statementnya. Dengan antum membaca Fatihah 313 saja. Dengan antum membaca Yasin saja. Dengan antum membaca Al-Waqiah saja. Itu luar biasa. Apalagi membaca seluruh ayat yang ada di Al-Quranul Karim. Itu loh maksudnya. Nah, ini kan coba. Kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Zat yang mengabulkan doa. Zat yang menguasai alam semesta ini. Itu loh maksudnya. Jangan sampai kita capek bangun subuh berangkat kerja. Pulang tengah malam. Tapi dapatnya zong. Kita capek ngejar rezekinya. Tapi kita lupa dengan pemilik rezeki. Nah, itu loh maksudnya. Nah, ini paham kan Bunda ya ini? Ya, ya. Bunda yang ada di ya, yang ada di Pacebok ya. Apalagi di TikTok nih, TikTok udah ribuan ini, ya. Itu yang saya sampaikan. Ya. Kita sedang berdialog ini saat ini sama Allah, ya. Dengan amalan Fatihah saja udah luar biasa. Amalan Waqiah saja udah luar biasa. Amalan Yasin saja udah luar biasa. Bagaimana dengan amalan 30 juz? Bagaimana dengan amalan 114 surah? Allahu Akbar. Itu loh maksudnya. Bikin Allah takjub. Jangan hanya teriak-teriak, ya Allah Ustadz, saya udah terpuruk, saya udah mentok, saya udah kepepet. Ya. Amalannya apa? Ya. Nazma, ngantuk ngaji tengah malam, itu yang belum santri saya. Tapi insya Allah kalau udah jadi santri saya nggak bakal ngantuk. Ini udah ribuan orang yang buktikan. Ada caranya ayah, bunda. Nggak begitu caranya. Nggak langsung ngaji. Ya. Kita minta Al-Quran itu sebagai syifa. Kita minta Al-Quran itu sebagai syafaat. Kita minta Al-Quran itu mukjizatnya, karomahnya, keberkahannya, kehormatannya, keagungannya. Baru dibaca Al-Qurannya. Dan insya Allah tidak akan ngantuk. Kan begitu. Ini Bu Iis, Bu Marwiati, Bu Wiwi, Bu Sri, ya, Bang Haji Sukawati, udah semuanya ngerasain itu, ya. Dirasakan semuanya itu. Ibu Emilia, ya, Ambon itu orang Ambon itu, ya, udah ngerasain semua itu. Jadi jangan berlindung. Kalau misalnya dibilang ngantuk, kita manusia pasti ngantuk, ya. Dan saya katakan ayah bunda, ngantuk kita itu di saat setelah selesai kita ngaji. Ini kayak sekarang nih, saya nggak bisa bohong, ngantuk, ya. Nah begitu, ya. Tapi kalau uniknya kalau kita lagi ngaji, buka Al-Quran, itu hilang ngantuknya. Tapi setelah Al-Quran kita lepas, luar biasa udah ngantuknya. Ya. Nah begitu ya. Ya silahkan mau ngaji setelah sholat subuh silahkan. Cuma kan ceritanya begini bunda. 1 menit lagi. Ya. Ceritanya kan begini. Kita ini kan sedang terpuruk.
kita ini butuh Allah. Kita sedang kepepet. Kita sedang punya hajat segudang. Ya, tentunya bikinlah Allah takjub. Jangan sampai hajat kita segudang, hajat kita segedung, tapi ibadah kita ala kadarnya. Ibadah kita cuma secangkir. Itu loh maksudnya. Ya, begitu ya. Walaupun kemarin saya disanggah juga, Ustadz, dirubah dong. Ya, kemarin Ustadz bilang, mintalah sepuasnya di tengah malam. Tiba-tiba keluar PT baru. Ya, jangan minta rezeki. Ini salah paham menyikapi VT saya ini. Ya. Kenapa saya keluarkan seperti itu? Karena banyaknya yang komplain terkait rezeki. Rezeki itu bukan hanya berbentuk duit. Ya, rezeki itu bangun malam juga udah rezeki. Rezeki itu ngaji juga udah rezeki. Itu loh maksud saya. Cuma dipelintirin seakan-akan saya pelin-pelan ngomong. Kemarin ngomongnya, ayo bangun tengah malam minta rezeki. Tiba-tiba sekarang ngomong, ya bagi ibadah tengah malam itu tak layak minta rezeki. Pemahaman rezekinya dibahas, bro, mas bro. Itu loh. Nah, makanya kalau ada VT diulang-ulang tuh. Jangan cuma sekali lewat langsung menjustifikasi orang salah. Ya, begitu ya. Itu. Yuk kita berdoa ya. Minta duitnya jangan ke saya, apalagi ngasih nomor. Saya tunggu sekarang Ustadz, lunasi hutang saya sekian juta. Lah gue juga masih punya hutang. Minta duitnya ke saya. Nah itu yang agak keliru itu. Maksa lagi. Maksa. Sampai admin saya nangis itu. Mbak Marsha tuh sampai nangis, ya Allah Ustadz ini kok ada orang begini amat ya. Ya. Alasannya belum makan dari pagi sampai sore. Tapi foto-fotonya keren-keren. Ya janganlah. Ya. Yuk siapkan air, kita berdoa ya. Insya Allah. Gustriana Hatta Madzana ya, Masya Allah. Ya iyalah Bu Anjar Butik tuh. Nggak bisa makan dari pagi sampai sore. Tapi bisa beli paket, bisa beli rokok. Gimana ceritanya? Kalau nggak bisa makan ya minimal berhenti juga ngerokok. Ini nggak bisa makan. Tapi rokoknya lancar. Sudah airnya siapin? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah. Assalamualaikum ya Aba Baru. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat ya. Syahadat jangan hanya di bibir, jangan hanya di mulut. Sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i innaka sami'un qaribun mujibud.
Wa ya qadil hajat istajib du'ana biqabuli du'ana ya Allah qad hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamha. Khususan ila ruiman ajazani ke haji. Khususan ila ustazuna Ustazuna ya Haji Muhammad Ali Abdullah. Sebutkan nama ya, namanya disebutkan. Ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, sembuhkanlah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami, ya Allah. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, ya Allah. Ayo, yang sakit apapun, hadirkan Allah di hadapan kita. Sampaikan ke Allah, wahai Allah, sehatkan tubuh saya. Wahai Allah, jika ada penyakit, angkatlah. Sembuhkanlah penyakit yang ada di tubuhku, ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran keesaanmu, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, permohonanku, ya Allah, agar Engkau mengangkat seluruh penyakit-penyakit jamaah kami semua, santri-santri kami semua, ya Allah. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan manusia, Anta syafi' syifa syifa'uka la yughadir saqama. Angkatlah penyakit mereka semua, ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqal mauta wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa Allahumma ya syafi' ya mu'afika fi ummatika. Seluruh jemaah kami min syarri wajah wasqan wal jinni barasil jisami ma. Angkatlah, ya Allah, penyakit mereka semua, ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu tsumma yarjan Allahumma dafa'ni kullah ma ghamin kama tashabaki la ilaha illa anta wa yamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa minal abdi sali azam illal malikil kabir jabari qahari ghafar ladzi la ilaha illa hu rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta sayakfikahumullah fasayakfikahumullah wa huwas samiul fasayakfikahum. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau wahai seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami, keluarlah engkau. Keluarlah engkau musuh-musuh setan, keluarlah engkau musuh-musuh Allah, wahai setan, musuh-musuh Allah, keluarlah engkau. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Hunazilan mutafarikatan min alatil qadyar. Hunazilan mutafarikatan. Wa imsaskallahu bil falakasi. Allahumma ya syafi ya ma'afi kafi kasyau kafi. Bi barakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, angkatlah seluruh hutang-hutang saudara-saudara kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang mengalir bagaikan air Zam-Zam, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah. Ya Allah, tunaikanlah. Ya Allah, tunaikanlah. Engkau Maha Kaya, ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa bina fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka afuwwun karim tughfirul afwa ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
halalan tayyiban. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, wahai Allah, kabulkanlah permohonan kami semua ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal. Allahumma rzuqna ziyaratal. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna maharaja. Ya Allah, berikanlah kami solusi keuangan kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami menderita ya Allah karena enggak punya uang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna maharaja. Allahumma rzuqna maharaja. Allahumma rzuqna maharaja. Berikanlah kami kekayaan lahiriah, kekayaan batinnya. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan ilmu, dan kekayaan hati ya Allah. Ya Allah, datangkanlah jodoh terbaik untuk saudara-saudara kami ya Allah. Datangkanlah jodoh terbaiknya untuk saudara-saudara kami ya Allah. Datangkanlah anak keturunan, hadirkan anak keturunan. Kun fayakunmu ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang saudara-saudara kami semua tanpa sisa ya Allah. Dengan caramu ya Allah, bukan cara kami. Karena kalau cara kami ya Allah, pasti gali lubang tutup lubang ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Dengan caramu ya Allah, hadirkanlah rezeki yang berlimpah ruah buat kami ya Allah. Ember-emberan masuk ke kami ya Allah, agar kami tidak lagi minta, agar kami tidak lagi ngemis, agar tidak lagi pinjol, agar tidak lagi riba ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Inilah doa puncak kami ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Lunasilah ya Allah. Tanpa terkecuali seluruh peserta munajat gedung pintu langit dan santri-santri munajat pintu langit ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Lunasilah hutangnya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Jadikanlah kami kaya raya tajir melintang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan hati ya Allah. Berikanlah kami ya Allah, agar kami bisa menjadi garda terdepan ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, suami, keluarga kami, semua santri, jamaah kami semua. Lindungi semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar tapi aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Tsumma dahunna. Hadirkanlah jamaah untuk travel kami ya Allah. YHI terus ya Allah. Sebanyak-banyaknya ribuan jamaah agar kami bisa umroh berjamaah ya Allah ke YHI terus ya Allah. Tsumma dahunna. Ya'tina kasa'ya nasrun minallahi fathun qarib wa basyirun Allah khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walin amin. Istajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah, ikut hajatina ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kebesaran keesanmu ya Allah, ikut hajatina ya Allah, bikabuli doana ya Allah, istajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah. Amin amin. Alhamdulillah, ayah bunda, terima kasih sudah mengikuti live streaming munajat gedor pintu langit di malam 460 ini ya. Segala doa tertuju kepada kita semua. Istajib doana ya Allah. Amin. Pasti kabul. Amin ya Allah. Ya mujib sali. Bapak Ibu, ingat hari ini hari Jumat. Saya hanya mengingatkan saja. Ya. Allahu Akbar. TTS. Tahajud tilawah. Sedekah. Bapak Ibu sudah tahajud. Bapak Ibu sudah tilawah, tapi sedekahnya belum, maka ngegantung. Bapak Ibu sudah sedekah, sudah tahajud, tapi tilawahnya enggak. Penasaran? Bapak Ibu sudah sedekah karena banyak duit. Sudah tilawah, tapi tahajudnya enggak. Kurang maksimal. Ya. Oleh karenanya, maksimalkan tahajudnya, tilawahnya, sedekahnya.
kalau sudah ketiga-tiganya ditunaikan. Pondok Sehat Malomo tidak pernah menyebut angka, tak pernah kami sampaikan harus sekian, nggak pernah, nggak pernah. Yang penting kami sampaikan adalah istiqomah TTS-nya. Mobil khusus sedekahnya, apalagi hari ini Jumat Barokah. Ya. Perumpamaan pipa yang mampet. Ya. Pipa ini mampet, ini pipanya nih. Jangan dibiarkan pipanya. Ya. Tapi ambillah alat. Itu ditusuk itu pipanya tuh. Tapi juga nggak bisa. Kenapa? Kalau hanya ditusuk doang. Caranya gimana? Ayo siramin dengan air. Agar pipanya nggak mampet. Nah, begitupun namanya kesulitan. Kesulitannya siramin dengan sedekah. Pak Ustadz, saya kan banyak utang. Gimana saya mau sedekah? Halo, Anda salah paham. Sedekah di sini bukan sedekah yang kayak di luar sana dipaksa. Enggak. Di sini sedekahnya. Ya. Yang penting istiqomah. Suwidah silakan di DM Bunda ya. Silakan di DM. Enggak boleh disebut di sini. Ya. Ya. Itu sama tuh. Celengan subuh saya juga udah penuh itu. Ya, hari ini terakhir nih. Besok dibongkar. Hari Jumat ya. Iya Bu Anjar, kalau di sebelah iya. Itu agak repot kita karena harus puluhan juta, kalau enggak doa kita enggak terkabul katanya. Lah kalau kita di sini kan enggak. Ya. Kami enggak pernah nyebut angka. Kami enggak pernah nyebut. Kami hanya minta istiqomah. Nah begitu ya, Masya Allah. Yuk sama-sama kita istiqomah ya. Katanya pengen lunas hutangnya. Katanya pengen hidupnya bahagia. Katanya pengen dapat rezeki yang banyak. Yuk. Jangan pernah tinggalkan sedekah. Ya, katanya pengen. Nah, cuma memang ada ilmunya nih. Nih, maaf Bunda ya. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Kalau mau masukkan duit itu ke celengan, sampaikan ya Allah. Dengan karomah sedekah subuh saya, ya Allah. Aku mohon lunasilah hutang-hutang saya. Gitu loh. Setiap hari kita berdoa. Walaupun cuma seceng. Cuma 1.000 perak. Tapi itu luar biasa. Luar biasa. Nah, begitu ya. Saya, staf saya, Pondok Sehat Malomo belum pernah nyebut angka. Nggak pernah kami sebut. Harus sekian, nggak pernah. Karena kami nggak berani. Ya. Iya Bu Dela. Ya, terkadang gitu. Ada aja alasannya. Tapi pengen lunas hutang. Tapi pengen hidupnya bahagia. Tapi malah sedekah. Padahal saya belum pernah menemukan ulama yang membid'ahkan sedekah. Nggak ada. Ya, gitu. Tapi kan kata Ustadz itu, kalau kita banyak hutang, nggak boleh sedekah. Kayaknya terbalik deh. Ya, terbalik. Nah, terbalik. Ya. Justru karena kita banyak hutang, banyak-banyakin sedekah. Kan nggak disebut angkanya. Yang jadi masalah, Bapak Ibu punya hutang 5 jeti, tapi sedekah 10 jeti. Alasannya supaya dapat 2 ember. Ah, itu namanya mimpi. Ah, itu namanya angan-angan, nggak masuk akal. Begitu. Lah, Ibu punya hutang 10 jeti. Ibu hanya diminta sedekah 1.000 perak sehari. Dengan wasilah 1.000 perak itu bisa melunasi hutang 10 jeti tadi. Kalau nggak percaya buktikan deh. Begitu maksudnya. Ya. Nah, begitu ya. Nah, jangan sampai lupa ya sedekah subuhnya ya. Kadang lupa, ya nanti Allah juga lupa ngasih rezeki buat kita. Ah. Allahu Akbar. Ya begitu ya. Ya ini banyak yang minta ininya nih, nomornya nih kemana katanya. Saya nggak boleh nih, Mbah TikTok masih ada nih. Kalau Mbah TikTok ditutup baru ya.
Silahkan di DM, silahkan dipesan ya. Nanti admin saya akan balas ya. Nah, barakallahu fikum. Ana uhibbukum la ta'ala jami'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan istighfarnya ya, selawatnya ya. Sebentar Bu, saya matiin dulu TikTok. Nah, ya. Ya Ibu Haryati titik mana nomor rekeningnya? Silahkan di Messenger aja Bunda ya. Di Messenger nanti kita kasih nomornya di situ ya. Atau buka bio. Di Facebook atas itu ada bio saya tuh. Diklik aja tuh bio saya tuh. Ada di situ ya. Nah, gitu ya. Silahkan ya. Yuk kita lanjutkan ya. Sampai ketemu jam 5 subuh nanti ya. Barakallahu fikum.